Salah satu masalah mendesak yang harus dihadapi oleh Presiden Soekarno pada Jumat siang tersebut tampaknya bagaimana mengisi kekosongan setelah mendengar hilangnya Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat yang juga Kepala Staf Koti. Heru Atmojo melukiskan sekitar pukul 13 Komodor Udara Susanto mencari saya. Dia mengatakan Panglima memerintahkan untuk memanggil lagi Jenderal Suparjo. Saya segera menjemputnya di rumah Sersan Anis Sujatno. Di sana saya menyampaikan pesan Panglima agar Jenderal Parjo menghadap. 15 menit kemudian kami sampai. Menurut buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1994 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden bermaksud menunjuk Panglima Angkatan Darat baru sebagai pengganti Jenderal Yani. Presiden memberi perintah kepada para ajudannya yang ada untuk memanggil Waperdam II, Jaksa Agung, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Kepolisian, dan juga Panglima Kodam 5 Jaya untuk segera datang di Halim. Presiden juga meminta Brigadir Jenderal Sabur membuat sebuah pengumuman bahwa Bung Karno dalam keadaan sehat dan selamat. Jenderal Sabur meminta bantuan Jenderal Parjo yang telah datang dari Cenko II untuk bersama-sama menyusun. Pernyataan tersebut baru bisa disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober setengah malam tahun 1965. Pembicaraan untuk menunjuk pejabat Panglima Angkatan Darat baru bisa dimulai sekitar pukul 13. Dipimpin Presiden Soekarno, dihadiri Pak Leimena, Laksamana Madya Laut R.E. Marta Dinata, Laksamana Madya Udara Omar Dhani, Inspektur Jenderal Polisi Sucipto, Brigadir Jenderal Sutardio, Brigadir Jenderal Sabur, dan Brigadir Jenderal Suparjo. Dalam rapat tersebut sempat diusulkan beberapa nama calon Panglima, Mayor Jenderal Mursyid, Mayor Jenderal Pranoto, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Mayor Jenderal Soeharto, dan Mayor Jenderal Rukman. Jenderal Pranoto dan Rukman calon yang diajukan oleh Jenderal Suparjo setelah mendapat petunjuk dari pimpinan Gerakan 30 September.